Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Hari ini di video kali ini ya, saya akan membahas tentang bab 5 dari riset operasi, yaitu program bilangan bulat yang hari Senin kemarin nggak sempat saya bahas karena jaringannya ya itu lost connect. Jadi sesuai janji saya ya, agar perkuliahannya tetap bisa teman-teman dapatkan, maka saya buatkan dalam bentuk video ya. Video ini saya menggunakan Zoom meeting teman-teman, tapi saya single conference ya, jadi hanya ada saya sendiri di dalam room meeting ini. Oke, saya langsung aja ke bab 5 ya, yaitu program bilangan bulat. Nah, program bilangan bulat ini adalah perluasan dari program linier ya, atau perluasan dari metode grafik dan metode simplex. Kenapa mesti ada program bilangan bulat? Nah, karena ya, terkadang atau seringkali ya, metode grafik baik itu dua variabel ya dan juga metode simplex yang lebih dari dua variabel itu biasanya bilangan yang dihasilkan ya adalah bilangan desimal. Nah, dan ada kasus yang tidak bisa menggunakan hasil dari bilangan desimal. Artinya harus dinyatakan dalam bilangan bulat. Contoh misalkan jumlah mobil, jumlah lemari, jumlah telur, dan lain sebagainya yang menyatakan atau dinyatakan dalam bilangan bulat. Maka program linier hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, dalam bab 5 ini ya, program linier yang dipakai atau yang saya gunakan adalah metode cabang batas. Tapi saya beritahu bahwa saya tidak akan menghitung kasus yang ada di dalam bab ini secara manual ya. Tapi akan saya buatkan modelnya secara manual, kemudian akan saya demokan di aplikasi POM-QM. Nah, metode cabang batas maksudnya adalah prinsip kerja metode cabang batas, yaitu mencabangkan soal yang tidak memiliki penyelesaian dalam bilangan bulat. Biasanya program linier ini dibantu dulu dengan metode grafik ya, karena dalam program linier itu sendiri juga ada grafik yang disediakan gitu. Langkah-langkah dalam cabang batas yang pertama mencabangkan atau pencabangan, berarti memecah soal menjadi dua soal baru dengan ditambahkan kendala baru. Kemudian dilakukan pembatasan. Kalau kasusnya itu memaksimumkan, maka pencabangan akan dilakukan terus-menerus ya, sampai diperoleh hasil berupa bilangan bulat. Kalau masalahnya adalah meminimumkan, maka penyelesaian bilangan bulat yang pertama kali muncul itu akan menjadi batas atas. Kemudian langkah yang ketiga adalah pemilihan titik dan variabel yang dicabangkan. Kita langsung aja ke contoh kasus ya. Di situ ada pemilik toko. Pemilik toko di situ merencanakan ya untuk membeli mesin. Pemilik toko merencanakan untuk membeli mesin pencetak dan mesin bubut. Jadi mesin pencetak dan mesin bubut. Mesinnya situ mesin pencetak dan mesin bubut. Kemudian pemilik memprediksi bahwa setiap mesin pencetak akan memberikan atau menaikkan keuntungan sebesar $100 per hari dan mesin bubut akan menaikkan keuntungan sebesar $150 per hari. Luas tempat yang diperlukan oleh mesin tersebut ya, bisa kita lihat di situ ada 15 dan juga 30. Kemudian harga beli dari mesin itu adalah untuk mesin pencetak itu harga belinya $8.000 dan mesin bubut harganya $4.000. Anggaran pembelian mesin adalah anggaran pembelian mesinnya itu sebesar $40.000. Anggaran pembelian mesin ya. Tempat yang tersedia hanya 200 meter persegi gitu. Atau 200 feet persegi. Nah, pemilik ingin mengetahui berapa banyak mesin yang dapat dibeli supaya memperoleh keuntungan maksimum. Berapa banyak
mesin yang harus dibeli agar memperoleh keuntungan maksimum. Berarti soalnya adalah memaksimumkan ya. Memperoleh keuntungan maksimum. Nah, dalam hal ini tidak boleh menghasilkan solusi berupa bilangan pecahan. Berarti harus bilangan bulat. Kemudian di situ ada fungsi tujuannya ya. Kita buat dulu modelnya. Modelnya sudah disediakan di kasus itu. Modelnya adalah memaksimumkan. Yang pertama fungsi tujuan ya. Tujuan memaksimumkan Z sama dengan 100x1 plus 150x2. Dari mana sih 100x1 dan 150 tadi ya? 150x2 karena keuntungan yang diberikan oleh masing-masing mesin itu tadi ya, untuk mesin pencetak itu keuntungannya $100 per hari dan mesin bubut $150 per hari. Jadi itu yang menjadi fungsi tujuan. Kendalanya adalah saya tambahin dulu ya, mesin pencetak itu tadi memberikan keuntungan $100 per hari. Terus mesin bubut ya, itu $150 per hari. Maka kendala yang dipakai di situ yang pertama adalah kendala biayanya dulu, terkendala pada biaya. Biaya yang dianggarkan hanya ada $40.000, maka itu dijadikan kendala pertama. Harga mesin pencetak adalah $8.000, berarti 8.000 X1. Ditambah mesin bubut ya $4.000, berarti 4.000 X2. Kurang dari sama dengan 40.000. Kemudian kendala yang kedua, yaitu kendala yang kedua tadi ya. Sebentar. Ya, kendala yang kedua itu 8.000 X1 plus 4.000 X2. Ya, nanti saya ralat ya penjelasannya. Kendala yang pertama itu adalah 15 X1 plus 30 X2 kurang dari sama dengan 200 meter persegi. Jadi kendalanya ada dua teman-teman ya. Kendala yang pertama itu adalah kendala luas tempat yang digambarkan dalam fungsi 15x1 plus 30x2 kurang dari sama dengan 200. Kemudian kendala yang kedua adalah kendala pada biaya, yang dimana harga mesin pencetak dan mesin bubut ya, itu digambarkan dalam kendala kedua yaitu 8.000x1 plus 4.000x2 kurang dari sama dengan 40.000. Kemudian syaratnya adalah X1 dan X2 itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0 dan integer. Integer itu maksudnya adalah bilangan bulat. Saya coba tuliskan apa yang saya tulis di kertas ini ke dalam whiteboard. Saya langsung aja ke modelnya ya, teman-teman. Model ke kasus dan modelnya maksudnya. Sama kasusnya dulu. Kasus. Mesin ya. Mesinnya ada dua. Ini harusnya digambar tabel dulu ya. Saya gambar dulu tabel. Sini. Bisa deh. Langsung aja ya. Tabelnya nanti bisa teman-teman lihat aja di bahan. Saya tulisin aja nih kasus. Terus di situ mesin ya. Mesin yang digunakan apa yang akan dibeli. Mesin yang akan dibeli. Itu adalah yang pertama pencetak. Mesin pencetak harga luas tempat yang
diperlukan adalah 15 meter. 15 meter persegi. Kemudian harganya adalah $8.000. Kemudian mesin yang kedua adalah mesin bubut. Mesin bubut itu memerlukan luas tempat sebesar 30 meter persegi. Kemudian harganya adalah $4.000. Mesin pencetak memberikan keuntungan sebesar $100 per hari. $100 per hari. Dan mesin bubut memberikan keuntungan sebesar $150 per hari. Jadi mesin yang dibeli ada dua ya, mesin pencetak dan mesin bubut. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya ya, anggaran untuk membeli mesin adalah sebesar $40.000 dan luas tempat yang tersedia ya, adalah 200 meter persegi. Pertanyaannya adalah berapa banyak mesin yang dibeli agar memperoleh keuntungan yang maksimum. Artinya dari uang $40.000 dan luas tempat 200 meter persegi, bisa beli berapa mesin dari mesin pencetak dan mesin bubut agar nanti perusahaan dapat keuntungan yang maksimum kayak gitu. Sekarang kita buat modelnya ya. Model di sini. Yang pertama fungsi tujuannya dulu. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan berarti ya. Berarti Z sama dengan tadi memberikan keuntungan sebesar $100 per hari ya. Berarti 100 X1 ditambah 150 X2. Fungsi kendalanya ya. Fungsi kendala ada dua teman-teman. Kendala yang pertama adalah kendala tentang tempatnya. Itu 15 meter persegi berarti menjadi 15 X1 ya, ditambah 30 meter persegi jadi 30 X2. Kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan di situ 200 karena luas tempat yang tersedia kan 200 meter persegi ya. Kalau lebih dari 200 berarti nggak boleh. Kemudian kendala yang kedua ada di anggaran. Anggaran yang tersedia untuk membeli dua mesin itu hanya ada $40.000. Berarti anggaran ini mengacu kepada harga mesin ya. Harga mesin yang pertama atau mesin pencetak itu $8.000 ya. Berarti 8.000 X1. Ditambah ya. Di situ 4.000 X2 untuk mesin bubut. Berarti 4.000 X2. Kemudian di sini kurang dari atau sama dengan 40. Syaratnya adalah di mana X1 dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan integer, bilangannya harus integer. Integer itu maksudnya adalah bilangan bulat yang dihasilkan nanti, bukan bilangan desimal. Jadi modelnya seperti ini. Dari kasus yang ada, kita buat model seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang
Kita akan coba praktekkan di dalam aplikasi POM-QM ya. Kita akan coba di aplikasi POM-QM. Nah, pada aplikasi POM-QM ya, program bilangan bulat tuh ada pada modul integer. Modul integer. Kita tinggal klik modul integer, kita tulis saja di sini kasus bilangan bulat kayak gitu. Number of constraints ya, atau jumlah kendalanya ada 2. Number of variables ada 2. Dan variabel cuma X1 dan X2 gitu. Objektifnya adalah memaksimumkan. Kita pilih maximize. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Kita tulis dulu untuk maximize-nya. Fungsi maximize atau X1 ini boleh kita rubah seperti ini ya. X1 itu ingat, X1 itu adalah mesin bubut. Mesin pencetak. Dan X2 itu adalah mesin bubut. Kita boleh tambahkan di sini ya, X1 dalam kurung mesin pencetak. Terus X2 dalam kurung mesin bubut. Ini kita boleh tambahkan keterangan seperti ini. Biar kita membacanya mudah gitu. Terus pada fungsi maximize-nya ya, kita tulis fungsi tujuannya di sini, yaitu tadi 100 X1 dan 150 X2. Kemudian pada kendala yang pertama atau constraint number 1 kita ganti dulu jadi kendala 1 ya. Kendala 1 itu tentang luas tempat ya, 15 X1 ditambah 30 X2 kurang dari sama dengan 200. Kemudian constraint number 2 kita ganti jadi kendala 2. Kendala 2 adalah masalah anggaran biaya ya. Karena satu mesin tadi, dua mesin itu biaya anggarannya untuk belanja hanya ada 40.000. Jadi kita tulis di situ harga mesinnya ya 8.000 X1, kemudian 4.000 X2 kurang dari 40.000. Nah, pada saat menuliskan angka ribuan dalam aplikasi ini, nggak perlu dikasih titik teman-temannya, langsung aja. Gitu. Nggak perlu diberikan titik di situ. Jadi langsung saja ditulis dalam bentuk ribuan. Terus variable type, ya, click to set. Di sini integer ya. Nah, kita milih bilangan integer. Kalau bilangan real, kita pilih bilangan real. Gitu. Karena yang diminta syaratnya tadi adalah bilangan integer untuk X1 dan X2, maka pilihan di sini tetap integer. Seperti itu. Ini pilihannya tetap integer. Kalau nanti pilihannya adalah bilangan real, maka kita pilih bilangan real. Seperti itu. Ini maksimum number of iterations, kita pilih aja 50. Iterations itu adalah maksimum dari percobaan ya, gitu. Ada 50. Kemudian maksimum prosedurnya kita batasin aja sampai 50. Nah, kalau udah terisi seperti ini, kita tinggal klik solve. Sekarang kita lihat solusinya. Ya. Pertama kita lihat dulu grafik. Nah, pada grafik ini menggambarkan bahwa kita lihat ya, 8.000 X1. Teman-teman bisa lihat di grafik ini ya. Ini area yang biru ini adalah area yang memaksimumkan. Di sini berarti. Grafik ini menjelaskan bahwa apabila perusahaan ingin dapat keuntungan yang maksimum, maka perusahaan hendaknya di sini. Perusahaan hendaknya membeli 1 mesin pencetak dan 6 mesin bubut. Sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang digabung dari 2 mesin ini sebanyak $1.000. Jadi simpulannya kayak gini ya. Saya bikin dulu simpulannya. Ini kalau kasusnya itu soal cerita enak teman-teman. Simpulannya kayak gini. Jika toko tadi ya, jika toko ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan kendala yang ada, ya, maka
toko harus membeli 1 unit mesin pencetak dan 6 unit mesin bubut, sehingga akan memperoleh keuntungan yang maksimum sebesar $1.000. Jadi kesimpulannya seperti ini. Nah, begitu mudahnya kalau kita mengerjakan dengan aplikasi ini ya, kita nggak perlu pusing menghitungnya secara manual. Nah, jadi nanti saat ada tugas ya, jadi yang dimasukin 2 ini. Tabel hasil linear programming resultnya, apa programming itu ya, bilangan bulatnya, hasil bilangan bulat, kemudian bersamaan dan grafik. Kemudian tambahkan kalimat kesimpulan seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya, untuk pembahasan di perkuliahan pertemuan 5 untuk riset operasi pada bab 5 di hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.